혹시 잠깐 줄게 있어. 혹시 맞아 있어. 소인 형이야. Halo para pecinta film, kembali lagi di channel di Lily. Kali ini kita bakalan ceritakan drama Korea yang berjudul What's Wrong with Secretary Kim. Berfokus pada kisah cinta seorang CEO muda dari perusahaan besar, di mana ia dikenal sangat tampan, postur tubuh yang sempurna, kompeten dan sangat memukau. Namun ia yang selama hidupnya tidak pernah mengenal cinta, malah jatuh cinta dengan sekretarisnya sendiri yang berasal dari keluarga sederhana. Dan sama-sama tidak pernah jatuh cinta. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. 악센트. Lee Yong Jun, pria muda yang sudah menjadi CEO atau wakil pimpinan di sebuah perusahaan besar. Dikenal sangat tampan, pintar, postur tubuh yang sempurna dan kompeten. Penghasilan perusahaannya naik 2 kali lipat saat ia mengambil alih perusahaan tersebut dari ayahnya sendiri. Namun, rumor mengatakan bahwa ia sangat menjaga jarak dengan wanita. Tapi ada seorang wanita yang selalu membuatnya merasa bingung, yaitu Kim Miso, sekretarisnya sendiri. Ia berasal dari keluarga yang biasa, namun mampu beradaptasi dengan kebiasaan Yongjun yang harus cepat dan sempurna tanpa ada kesalahan satupun dalam pekerjaannya. Bahkan Kim Miso juga mengatur pakaian Yongjun yang harus ia pakai setiap harinya, termasuk memakaikan dasinya. Dalam perusahaannya, Yongjun tidak pernah memberikan kesempatan kedua kepada bawahannya. Jika ada yang membuat kesalahan, maka akan langsung dipecat. 시간에 퇴폐업소나 들락거리는 게 말이 됩니까? Semua pekerjaan Yongjun berjalan sangat lancar dan hal itu berkat kinerja Kim Miso yang sangat bagus. Tapi tak disangka, hari itu Kim Miso memutuskan untuk berhenti menjadi sekretaris Yongjun dengan alasan ia ingin mendapatkan kehidupannya sendiri. Padahal Kim Miso sudah bekerja sama dengan Yongjun selama 9 tahun. Dan hal itu membuat Yongjun tidak bisa menerima keputusan itu begitu saja. Ia akan mencari cara agar Kim Miso tidak mengundurkan diri. Dan ia meminta saran kepada teman dekatnya yang juga bekerja di sana yang dipanggil Tuan Park. Tuan Park sendiri mengira bahwa alasan Kim Miso ingin berhenti mungkin karena ia sudah bosan. Di balik hal itu, orang tuanya Yongjun sangat berharap Yongjun memiliki kekasih, karena mereka tahu bahwa selama ini Yongjun tidak pernah jatuh cinta. 대화하다 보면 풀리는 거지. Setelah itu terungkap bahwa Kim Miso bekerja untuk melunasi hutang ayahnya dan untuk biaya kuliah kedua kakaknya, sedangkan ia tidak kuliah. Karena itulah Kim Miso ingin berhenti karena ia sudah melunasi hutang ayahnya dan kuliah kakaknya sudah selesai. Sedangkan Yongjun, ia sangat memikirkan bagaimana caranya agar Kim Miso tidak berhenti sampai-sampai timbul jerawat karena memikirkan hal itu. 어머, 어머, 이마에 뾰루지 난 거예요? Ternyata Kim Miso sudah mencarikan penggantinya, yang bernama Kim Ji-ah. Demi hal itu tidak terjadi, Yongjun menemui Kim Miso dan mengajaknya menikah. 연애니 결혼이니 당연히 그래야지. 네? 뭐 부회장님 몰래 Jelaslah Kim Miso menolak dengan ucapan itu. Tak mungkin mereka menikah sedangkan pacaran saja tidak pernah. Hal itu karena Yongjun tidak pernah jatuh cinta. Tuan Park sadar bahwa Yongjun telah jatuh cinta kepada Kim Miso. Namun Yongjun mengelak, karena hal itu mungkin saja mengurangi rasa kesempurnaan dalam dirinya. 눈감으로 날 넘보기나 했겠어. Ternyata Yongjun setuju untuk memasukkan Kim Ji-ah sebagai pengganti Kim Miso. Namun dalam hatinya, ia masih tidak merelakan jika Kim Miso benar-benar berhenti. Di sini Kim Miso kembali teringat pertama kali ia bekerja dan melakukan kesalahan. Namun ia berani melawan Yongjun saat itu. Bahkan,
ia diberi kesempatan kedua oleh Yongjun. Mulai saat itulah Kim Miso bekerja lebih keras agar bisa mengimbangi cara kerja Yongjun. Merasa bersalah karena sebelumnya Yongjun mengajak Kim Miso menikah. Kini Yongjun malah ingin mengajak Kim Miso pacaran, dan Kim Miso menolak lagi. Walaupun Yongjun pria yang tampan, kompeten, kaya, dan sempurna, namun Kim Miso tetap menolak. Di sini terungkap bahwa Yongjun sering mendapat mimpi buruk, entah karena apa. Keesokan harinya Yongjun lebih memerhatikan kinerja Kim Ji-ah dibandingkan dengan Kim Miso. 됐어. 그래서 이번 주 브랜드 개발팀에 이슈할 건 없으니까 나중에 김지아 비서가 Hal itu mungkin karena penolakan Kim Miso sebelumnya. Tapi setelah itu, Yongjun memberikan kejutan kepada Kim Miso. Semua yang Kim Miso sukai diberikan Yongjun malam itu. Dan hal itu benar-benar membuat Kim Miso merasa senang, tanpa dirasa bahwa sifat Yongjun sangat berubah setelah mendengar bahwa Kim Miso akan berhenti bekerja untuknya. Entah apakah Kim Miso menyadarinya, tapi semua yang Yongjun lakukan itu karena cintanya kepada Kim Miso. Dan tanpa disadari juga bahwa Kim Miso juga jatuh cinta kepada Yongjun. 이름은 수고했어. 저를 위해 이렇게까지 고생해 주시. Ternyata Kim Miso memiliki teman masa kecilnya yang berjanji akan bertemu lagi nantinya. Tapi ia lupa namanya. Dan pada hari sebelumnya, diam-diam Yongjun memberikan sebuah kalung kepada Kim Miso. Membuat Kim Miso sangat senang hingga salah tingkah. Hari itu Kim Miso menjalani kencan buta yang disarankan oleh temannya, dan Yongjun mengetahuinya. Di sini tanpa sengaja Kim Miso membenarkan dasi lawan kencan butanya, yang hal itu karena kebiasaannya kepada Yongjun. Tapi masalahnya Yongjun melihat hal itu. 김비서! Dan ia benar-benar dibuat sangat cemburu. Keesokan harinya, Yongjun benar-benar kaget karena ada pengikat kabel di ruangannya. Ternyata selama ini Yongjun mengalami trauma jika melihat pengikat kabel, sama dengan Kim Miso yang trauma jika melihat laba-laba. Karena itu, Kim Miso berpikiran bahwa Yongjun benar-benar membutuhkannya. Hari itu acara lomba olahraga diadakan untuk menambah kekompakan tim kerja. Namun hal itu malah membuat Yongjun dibuat cemburu lagi. Melihat Kim Miso yang lomba lari 3 kaki dengan seorang pria bernama Pako, hingga Yongjun tidak sengaja terbentur akibat kecemburuannya. Di sini tanpa sengaja Kim Miso melihat pergelangan kaki Yongjun yang ada luka bekas ikatan. Hal itu menjadi pikiran Kim Miso. Hari itu Yongjun kembali merasakan mimpi buruknya, dan hal itu diketahui Kim Miso. Karena itu, Yongjun ingin Kim Miso tidur di sana malam itu. Hal itu malah membuat keadaan sangat canggung. Untung saja hal itu tidak terjadi karena ada seseorang yang akan datang ke sana. Saat pulang, tanpa sengaja Kim Miso bertemu dengan seorang pria yang tanpa ia ketahui bahwa pria itu adalah kakaknya Yongjun. Ia bernama Lee Sung-yeon, novelis terkenal. Namun ia tidak akrab dengan Yongjun yang sepertinya masa lalu mereka tidak baik. Keesokan harinya, Yongjun dan Kim Miso pergi ke tempat pusat seni yang akan mereka buka lebih cepat karena perusahaan lawan mereka juga melakukan hal yang sama. Di sini lampu padam. 놀랐잖아, 김비서! Yongjun yang berdua bersama Kim Miso terlihat sangat romantis dengan hanya satu cahaya yang menerangi mereka. Setelah itu Yongjun merasa bahwa dirinya sedang jatuh cinta dengan Kim Miso. Mengenai pembukaan pusat seni, Kim Miso mendapat ide untuk membuka acara itu dengan mengundang seorang novelis terkenal. Ia berharap bisa mengundang Sung-yeon karena ia novelis terkenal. Di sisi lain, terlihat sepertinya Kim Ji-ah tertarik dengan Pako yang sangat gigih dalam bekerja, bahkan dijuluki gila bekerja. Setelah itu adegan romantis terjadi karena Kim Miso membenarkan dasi Yongjun, bahkan membuat jantung Yongjun berdetak sangat kencang. 갑자기 심장이 왜?
Kemudian Yongjun pergi ke rumah orang tuanya untuk makan bersama keluarganya. Ibunya Yongjun menceritakan bahwa Yongjun sangat dekat dengan sekretarisnya, yaitu Kim Miso. Dan Sunghyun penasaran akan hal itu. Di sini pertengkaran terjadi antara Yongjun dengan Songyun karena masa lalu yang masih belum terungkap. Kejadian itu membuat Yongjun terluka. Setelah itu, ia langsung pergi menemui Kim Miso. Saat Yongjun yang terluka, Kim Miso langsung mengajaknya masuk untuk mengobati lukanya. Hal romantis kembali terjadi, hingga tanpa sengaja mereka bertubrukan. Dan keesokan harinya Yongjun langsung menjemput Kim Miso. Seakan-akan ia tidak ingin terpisah dengan Kim Miso walaupun hanya beberapa detik saja. Setelah itu Kim Miso bertemu dengan Sunghyun karena ia mengundangnya untuk menjadi tamu acara pembukaan pusat seni. Sunghyun ingin bertemu malamnya nanti dan waktu itu bertepatan dengan Yongjun yang membuat kesan romantis untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kim Miso. Namun setelah melihat Kim Miso yang bersama Songyun, Yongjun langsung marah dan menolak Songyun untuk menjadi tamu di acara pembukaan pusat seni nanti. Namun setelah mengingat perjuangan Kim Miso untuk acara itu, Yongjun berubah pikiran. Ia menerima jika Songyun yang akan menjadi tamunya. Hal romantis kembali terjadi, namun terhenti karena Yongjun kembali teringat mimpi buruknya. 미소! Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Yongjun? Hal itu sangat menjadi pikiran bagi Kim Miso juga bagi Yongjun. Tanpa disadari Kim Miso selalu teringat dengan kejadian romantisnya dengan Yongjun. Keesokan harinya, Yongjun mengajak Kim Miso untuk jalan-jalan dan melakukan semua yang ingin dilakukan Kim Miso, walaupun Yongjun tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Walaupun Yongjun selalu terlihat sangat menjaga wibawanya, tapi ternyata ia juga memiliki sifat kekanak-kanakan, dan hal itu membuat Kim Miso senang. Di sisi lain, Pako dengan Kim Ji-ah terlihat tidak akrab, namun hal itu bisa saja nantinya akan berubah menjadi rasa suka. Keesokan harinya Yongjun kembali membuat Kim Miso senang dengan sifatnya yang sangat berubah. Ternyata masa lalu Kim Miso, ia pernah diculik bersama seorang pria, di mana pria itu menjaganya dan juga menyelamatkannya, namun ia lupa namanya. Ia mengira pria itu adalah Yongjun. Tapi Yongjun mengatakan bahwa Songyun lah yang diculik bersamanya. Hal itu membuat Kim Miso bersedih karena ia berharap pria itu adalah Yongjun sendiri. Namun dengan sikap yang diberikan Yongjun kepada Kim Miso, ia merasa bahwa pria yang bersamanya waktu kecil itu adalah Yongjun sendiri. Balik hal itu, ternyata Songyun juga menyukai Kim Miso. Tapi Yongjun tidak pernah mengizinkan Songyun untuk mendekati Kim Miso. Ia selalu mengganggu Songyun saat menemui Kim Miso. Karena itu, Yongjun berharap Kim Miso menerima cintanya. Tapi tetap saja Kim Miso menolak, mungkin karena perbedaan keadaan hidup mereka. Tapi Yongjun tidak pernah menyerah untuk mendapatkan cinta dari Kim Miso, bagaimanapun caranya. Ia selalu menganggap dirinya sempurna dan mampu mendapatkan apapun yang ia inginkan, walaupun hal itu sedikit egois. Tanpa ia sadari, kebiasaan Kim Miso yang sangat sederhana membuat Yongjun berubah menjadi pria yang lebih pengertian. Hari itu Yongjun ingin bertemu dengan Kim Miso, dan Kim Miso juga terlihat menantikan hal itu. 여기 뭐가 붙었는데? Kejadian romantis antara mereka lagi-lagi gagal karena tiba-tiba Tuan Park datang mengganggu mereka. Keesokan harinya, Kim Miso bertemu dengan ibunya Yongjun. Dia masih beranggapan bahwa Yongjun lah yang bersamanya saat ia diculik waktu kecil. Dan saat itu pula, sepertinya Yongjun menyimpan rahasia bahwa ialah sebenarnya yang bersama Kim Miso waktu kecil. Tapi entah kenapa, ia mengatakan bahwa Songyun lah yang bersama Kim Miso waktu itu. Setelah itu pembukaan pusat seni selesai dengan baik. Dan setelah pulang, tiba-tiba Kim Miso mengatakan bahwa ia menyukai Yongjun. 부회장님 좋아해요.